Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ganjar dan seluruh rekan-rekan yang sedang menonton video ini yang kami banggakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Dari saya Amrizal, Saya Satria, saya Muhammad Kenal Jabari, Saya Fatia, saya Asna, saya Yasmin. Tristan. dan kali ini kita akan mempresentasikan tentang penjelajahan bangsa Eropa ke Asia, begitu. Lebih tepatnya Portugis. Betul. Nah, sebelum masuk ke tokoh-tokohnya, kalian penasaran gak sih kenapa bangsa Portugis mau menjajah Indonesia? Nah, buat kalian yang pada bingung, sini abang kasih tahu deh. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1509 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan juga melaksanakan 3G. Nah, apa sih 3G itu? 3G merupakan singkatan dari Gold, Gospel, dan juga Glory. Nah, apa sih Gold, Gospel, dan juga Glory itu? Gold itu artinya kekayaan. Bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan dari rempah-rempah yang ada di Indonesia, terutama cengkeh dan juga pala yang banyak tumbuh di Selat Maluku. Nah, yang kedua itu Gospel. Nah, bangsa Portugis datang ke Indonesia juga untuk menyebarkan agama Katolik. Dan yang ketiga, yang terakhir, Glory. Bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk mencari negeri jajahan agar memperbaik nama, kejayaan, dan juga kekuasaan dari bangsa Portugis tersebut, guys. Nah, Portugis juga ingin menguasai bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan. Mereka menempuh jalur timur, mulai dari pantai barat Afrika, lalu ke pantai timur Afrika, dan menuju ke Kalikut, India. Dan akhirnya mereka mencapai Kepulauan Nusantara melalui Selat Malaka. Portugis berhasil menyerang Kesultanan Malaka untuk merebut rempah-rempahnya, tetapi banyak dari pihak Indonesia yang menentang hal itu. Portugis juga memaksakan untuk memonopoli rempah-rempah tersebut dan ikut campur dalam urusan internal kerajaan Ternate, sehingga memicu perlawanan dari rakyat kerajaan Ternate. Yang pertama ada Bartolomeu Dias. Siapa sih Bartolomeu Dias? Jadi Bartolomeu Dias adalah seorang penjelajah berasal dari Portugis yang memiliki kelahiran pada tahun 1450-an dan memiliki latar belakang keluarga yang maritim. Neneknya yang bernama Denis Dias e Fernandes merupakan seorang penjelajah pesisir Samudra Afrika dan menemukan Tanjung Verde pada tahun 1444. Jadi tujuan awal Bartolomeu Dias sendiri adalah untuk mencari rute perjalanan perdagangan baru untuk ke Asia, karena pada saat itu jalur darat itu sudah ditutup. Jadi, awalnya itu pada tanggal 10 Oktober 1486, Raja John II itu memerintahkan kepada Bartolomeu Dias untuk menjadi kepala ekspedisi untuk mencari rute perdagangan baru ke Asia melalui lajur selatannya Afrika. Nah, terus pada bulan Agustus 1497 akhirnya Bartolomeu Dias ini mulai melakukan rute perjalanannya dari Lisabon dengan dibekali 3 buah kapal. Rute perjalanannya itu sama dengan rute perjalanannya Diego Cao, yaitu lewat Namibia atau Walvis Bay. Terus pada Desember 1457 akhirnya Bartolomeu Dias ini sampai di Walvis Bay atau titik terjauhnya dari Diego Cao ini dan melanjutkan perjalanannya ke arah yang lebih timur. Lalu pada tanggal 4 Februari 1488 akhirnya Bartolomeu Dias ini sampai di Teluk Mosel dan menyadari bahwa mereka ini sudah sampai di titik di mana Samudra India yang jauh lebih hangat. Pada saat itu mereka tuh menyadari mereka tuh sudah melakukan tugasnya dari Raja John II. Nah, terus titik terjauh itu pada tanggal 12 Maret 1458. Mereka tuh sampai di Quayhoe, itu dekat dekat Sungai Muara Bosmans, dan pada saat itu para waktu meminta Bartolomeu Dias untuk kembali aja karena pada saat itu kapal mereka tuh udah mulai rusak dan juga persediaan mereka tuh menipis. Nah, pada akhirnya Bartolomeu Dias itu
memutuskan untuk memilih untuk pulang. Nah, pada saat perjalanan pulangnya ini, mereka pun Bartolomew itu menemukan Tanjung Harapan yang asal namanya itu adalah Tanjung Badai pada bulan Mei 1488. Akhirnya mereka pun sampai ke Portugis pada Desember 1488. Dalam 16 bulan perjalanan mereka ini adalah sangat-sangat menjadi pengaruh besar di Portugis dan juga bangsa Eropa karena mereka itu membuka rute perjalanan dari Eropa ke Asia untuk jalur dagang. Terima kasih. Nah, tokoh selanjutnya adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama lahir pada tahun 1469 dan meninggal di India pada tahun 1524. Vasco da Gama merupakan tokoh pelayaran samudra yang menemukan rute pelayaran laut yang menghubungkan Eropa ke Malabar di India. Awalnya Vasco da Gama melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias dengan menyusuri Lisabon dan pantai barat Afrika. Setelah sampai di Tanjung Harapan, Vasco da Gama melanjutkan pelayarannya lagi sampai tiba di Goa dan Calicut di pantai barat India. Setelah melakukan pelayaran 2 kali lagi, Vasco da Gama diangkat menjadi Raja Muda Portugis di wilayah jajahannya tersebut. Nah, pelayaran Vasco da Gama inilah yang menjadi titik awal kolonialisme Portugis di India, sehingga dapat bertahan selama beberapa abad. Lalu yang selanjutnya ada Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque adalah seorang pelaut Portugis terkenal yang berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. Ia melakukan ekspedisi pertama ia pada tanggal 6 April tahun 1503. Ia melakukan ekspedisi pertama ia ditemani oleh sepupunya, Francisco de Albuquerque. Alfonso dan Francisco berangkat melewati Tanjung Harapan hingga akhirnya sampai di India, di mana ia dan rombongannya terlibat pertempuran melawan suku Zamorin dan suku Calicut. Lalu, pada tahun 1511, Alfonso ditugaskan untuk membebaskan tawanan Portugis yang berada di Malaka. Ia berhasil mengumpulkan 900 tentara Portugis dan 2.000 tentara bayaran dari India. Setelah itu, ia segera bertolak ke Malaka. Sultan Mahmud Syah yang tidak kuat menahan gempuran dari pasukan Alfonso akhirnya membebaskan tawanan Portugis tersebut dan melarikan diri. Pasca penaklukan Malaka, Alfonso mengincar Maluku dan mengirim armada yang berisikan 2 kapal ke Nusantara untuk memonopoli rempah-rempah di Maluku. Armada utusan Alfonso ini menjalin hubungan yang baik dengan penguasa Ternate dan juga mendapatkan rempah-rempah. Di waktu yang bersamaan, Alfonso membangun benteng-benteng di Malaka dan sekitarnya sebagai pertahanan Portugis. Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magalhães adalah seorang penjelajah Portugis yang lebih dikenal setelah berlayar atas nama Spanyol. Ia adalah putra dari Pedro de Magalhães dan Alda de Mesquita yang lahir pada 4 Februari 1480. Ia lebih memilih meminta dukungan kepada Spanyol karena keinginannya untuk memimpin ekspedisi ditolak oleh Raja Portugis, yakni Raja Manuel I. Raja Spanyol, Raja Charles I, tertarik dengan rute pelayaran dari Ferdinand Magellan karena rute ini dapat menutup jalur perdagangan dari Portugis. Setelah mendapat persetujuan, Raja Charles menyiapkan sebuah armada dengan 5 kapal besar dan Ferdinand Magellan sebagai kaptennya dan Sebastian Elcano sebagai wakil kapten. Ferdinand dan rombongannya berangkat dari Sevilla pada 10 Agustus 1519. Ferdinand Magellan mengikuti jalur pelayaran dari Columbus mengikuti catatan-catatan yang dibuatnya. Karena tujuan Ferdinand Magellan melakukan pelayaran ini ingin menemukan pulau rempah-rempah yang belum sempat ditemui oleh Columbus. Setelah berlayar selama 3 bulan lebih, akhirnya rombongan kapal Ferdinand sampai di Pulau Guam pada Maret 1521. Dari Pulau Guam, rombongan kapal Magellan terus berlayar menuju Kepulauan Masava di Filipina. Ia sampai di pulau ini pada April 1521. Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukannya ini adalah koloni Spanyol. Hal ini membuat orang-orang lokal, yakni Mactan, marah atas pernyataan tersebut. Akhirnya terjadilah pertempuran antara rombongan kapal Ferdinand Magellan dan orang-orang lokal. Hal ini menyebabkan rombongan kapal Ferdinand Magellan terus terdesak dan akhirnya kalah. Bahkan Magellan sendiri pun tewas dalam pertempuran ini karena terkena panah beracun di kakinya. Lalu kemana perginya orang-orang yang selamat dari pertempuran ini? Sebastian Elcano, yakni sang wakil kapten, adalah salah satu dari orang-orang yang selamat.
Ia memimpin kepulangan mereka menuju Spanyol. Dari arah kepulangannya ini, ia menemukan Pulau Maluku. Ferdinand Sebastian Elcano seperti mendapatkan jackpot. Ia segera memuat rempah-rempah yang ditemukannya menuju Spanyol. Oke, dari semuanya tokoh-tokoh yang tadi aku bakal lanjutin salah satu tokoh lagi, yaitu yang bernama Pedro Alvarez Cabral, atau yang bakal kita panggil tuh Cabral. Nah, cerita dia itu bermulai dari Raja Portugis pada tahun 1499. Dia menunjuk si Cabral ini untuk memimpin 13 buah kapal yang untuk menjelajahi ke daerah Hindia Timur. Nah, untuk wilayah atau rute yang dipilih seharusnya mengikuti rute Eropa ke Hindia Timur yang ditemukan oleh Vasco da Gama. Tetapi pada akhirnya terlalu ke barat tuh si rutenya yang dipilih oleh si Cabral ini. Jadi akhirnya tidak sesuai. Dan akhirnya pada tanggal 22 April tahun 1500 si Cabral ini mencapai atau satu-satunya orang yang pertama mencapai daerah Brazil gitu. Dan wilayah Brazil ini diklaim sama dia sebagai wilayah Portugis. Dia ngelanjutin perjalanannya, akhirnya dia mencapai ke daerah Mozambik, dan Mozambik itu diklaim juga sebagai wilayah Portugis. Sampai pada akhirnya pada tanggal 17 Desember si Cabral ini punya masalah nih sama para pedagang muslim yang gak suka dengan si Cabral, dengan caranya. Akhirnya diserang dan akan diserang terus sampai akhirnya Cabral melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan India yang bernama Cochin atau Kochi, dan dia diterima di situ untuk mendagangkan rempah-rempah. Si Cabral juga mendirikan beberapa pelabuhan di India, di daerah Karangolos, Kananor dan sebagainya. Dan akhirnya setelah itu dia kembalilah ke Portugis setelah setahun lamanya. Anjay. Nah, dari semua tokoh yang udah dijelasin, gini nih rangkuman singkatnya. Yang pertama itu ada Bartolomeus Dias yang berhasil menemukan Tanjung Harapan di Afrika pada tahun 1488 Masehi. Nah, yang kedua ada Vasco da Gama yang menjadi titik awal kolonialisme Portugis yang terjadi di India pada tahun 1498. Nah, yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Yang keempat ada Ferdinand Magellan yang berhasil menemukan Kepulauan Filipina pada tahun 1521 Masehi. Dan yang kelima, yang terakhir, ada Pedro Alvarez Cabral yang berhasil menemukan Brazil pada tahun 1500 Masehi, guys. Nah, mungkin segitu saja. Begitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.